pagi. Misal pagi ini kita akan memulai pelajaran pagi ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan ucapan syukur kami atas berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Terkhusus pagi ini kami berdoa untuk seluruh keluarga besar SMP 3 Detasan. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami. Dari Bapak Ibu Guru, staf karyawan, dan anak-anak yang Tuhan kasih, berkatilah kami dalam pembelajaran ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir nanti, dalam penyertaan tangan kasih-Mu. Inilah doa kami, doa permohonan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, bisa? Pagi. Pagi ini bagaimana kabarmu? Baik. Sehat? Sehat. Ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Akhir tidak berangkat ya. Karena apa, Lisa? Tidak tahu. Tidak WA Lisa? Tidak. Baik. Mungkin sakit ya. Ya. Sakit perlu diapakan? Sakit. Periksa ya, perlu periksa. Ya, minggu kemarin kita telah belajar yaitu tentang hidup manusia di dalam pemeliharaan Allah. Saya tanya dulu, beri contoh ketika Allah itu memelihara kamu dalam hal apa? Diberi kesehatan. Ya betul, diberi kesehatan. Sehat itu merupakan hal yang sangat pokok bagi kita. Tanpa badan kita sehat, maka kita tidak dapat melaksanakan kegiatan tugas-tugas hari ini dan selanjutnya. Baik, terima kasih. Bab berikutnya kita akan belajar tentang meneladani Yesus dalam mengampuni sesama, yaitu di bab 3. Sebelumnya saya minta tolong untuk Rizal itu untuk membacakan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 13. Dibacakan dengan keras. Tolong dibacakan Rizal, Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Ya, terima kasih Rizal. Ya, itulah teladan Yesus di dalam mengampuni sesama. Nah, di bab 3 ya, hal meneladani Yesus. Kamu boleh dulu membaca di bab 3. Di bab 3 ini meneladani Yesus dalam mengampuni. Kamu baca dulu dalam hati. Kemudian nanti diamati. Terus nanti Buriati akan bertanya. Katakan apa ayat siapa? Langsung mulai ya. Nanti ya. Setelah kamu membaca dari materi meneladani Yesus dalam mengampuni sesama, tolong dituliskan 1. Sebutkan teladan Yesus dalam hal mengampuni. Ya, tulis saja kamu. Ditulis apa? Sebutkan teladan Yesus. Contoh Yesus mengampuni.
manusia. Yesus rela mati. Apa? Yesus rela mati di kayu salib. Mengampuni menurut kamu itu apa? Jahat kepada kita harus mengampuni. Ya, satu, orang yang berbuat jahat kepada kita, kita mengampuni. Satu. Kedua, apakah kamu pernah diampuni? Pernah. Bagaimana rasa hatimu ketika kamu diampuni? Lega. Berarti sebaliknya, ketika orang yang bersalah kepada kita ampuni, berarti mereka juga merasa lega. Baik, itu adalah teladan Yesus ketika disalib pun begitu. Dia rela mati di kayu salib karena menebus dosa manusia, dosa saya, dosa kamu. Bagi di mana Tuhan Yesus disalibkan ketika itu dicaci maki, dihina, dicela. Padahal memiliki tujuan bahwa ia mengasihi saya dan kamu. Oleh karena itu, bagaimana tanggapanmu ketika kamu sudah diampuni oleh Tuhan atas kesalahanmu? Apa yang kamu lakukan? Coba dengan dijawab. Risa, sudah diampuni kesalahanmu, dosamu oleh Tuhan. Lega kan? Lega. Terus apa yang kamu lakukan untuk sesama? Bersyukur? Hanya cuma bersyukur? Satu, bersyukur ya. Yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk orang lain atas anugerah penyelamatan? Apa yang kamu lakukan? Coba. Kamu hidup dengan teman-temanmu akan bagaimana? Kan kamu bersyukur pada Tuhan. Kemudian kamu wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Apa contohnya? Ya, mengampuni satu. Baik, mengampuni atas kesalahan tadi ya. Baik, yang kedua, ada lagi contoh lain? Misalnya, kalau temanmu sakit, tugasmu apa? Menjenguk. Hanya menjenguk? Di sana apa yang kamu lakukan? Mendoakan, yaitu paling pokok. Mendoakan itu sangat penting. Ya, itu contoh yang baik yang kamu lakukan. Jadi ini harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu harus tidak hanya teori saja, tetapi juga prakteknya. Ya. Kemudian ada lagi, tentunya ada alasan mengapa kita harus mengampuni sesama kita. Ayo, apa? Bisa. Supaya apa? Ayo ungkapkan, siapa? Tinggalkan aja. Tidak apa-apa. Jangan takut salah. Kita belajar bersama. Mengapa kamu mengampuni?
supaya tidak, ya, supaya tidak berbuat dosa, supaya tidak ada amarah dalam diri kita, supaya tidak dendam. Orang yang dendam kepada orang lain, orang yang sakit kepada orang lain tanpa memberi apa tadi? Tanpa memberi pengampunan, itu nanti akan menjadi duri dalam daging. Jadi menjadi sakit hati, menjadi pikiran kita kotor, akhirnya kita berprasangka buruk kepada orang lain. Ya, saudara kita yang itu mengatakan suudzon. Artinya itu bahwa berprasangka buruk kepada orang lain, negative thinking, baik dan tidak baik. Ya. Kemudian kita kembali lagi dalam hal pengampunan. Mengapa Tuhan Allah itu mengasihi kepada saya dan kamu? Karena Tuhan Allah itu mengasihi saya dan kamu. Karena kasihnya, maka Allah mengutus anaknya mati di Yesus. Sekarang saya tanya kepada Risa pernah itu mendengar cerita tentang Tuhan Yesus itu mengampuni orang yang berbuat dosa sebagai pelacur itu? Di Yohanes 8 dijelaskan di sana bahwa ketika Tuhan Yesus itu mengampuni orang yang berdosa, melakukan yang tidak baik. Tahu kan? Pelacur itu orang yang berlaku tidak baik, berbuat dosa yang menyalahi norma-norma, baik itu norma keagamaan, norma kemasyarakatan juga itu berlaku tidak baik. Saat itu orang Farisi bertanya kepada Yesus. Dia bertanya, mengapa engkau mengampuni dan berdekatan dengan seorang pelacur itu? Kemudian Yesus menjawab, siapakah di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa? Ternyata orang Farisi tidak satu pun yang mau menjawab. Tidak mau menjawab. Karena mereka pun menyadari bahwa mereka pun berbuat dosa. Yesus mengatakan, kalau kamu yang tidak pernah berbuat dosa, berbuat kesalahan kepada siapapun, maka lemparilah wanita itu dengan batu sampai mati. Kemudian orang-orang Farisi itu pergi meninggalkan Yesus. Artinya bahwa pengampunan itu harus selalu ada. Memaafkan itu harus ada. Saya tanya kepada Risa sekarang, apa pengalamanmu? Kamu pernah berpengalaman tidak ketika kamu berbuat salah pada orang lain atau kamu disalahi orang lain? Bercerita coba. Satu contoh saja. Entah kamu disalahi atau kamu yang menyalahi. Disalahi. Contohnya apa? Kamu pernah diapakan? Cerita. Kamu dituduh mengambil uang. Padahal tidak mengambil. Hatimu sakit enggak? Dituduh sakit. Terus kemudian kamu mengampuni. Kamu tidak marah lagi kepada temanmu? Tidak. Artinya
bahwa pengampunan itu sangat penting. Ketika temanmu itu sudah kamu ampuni, bagaimana tanggapanmu? Tanggapanmu temanmu terhadap kamu? Ketika kesalahannya kok ampuni, temanmu bagaimana terus? Merasa bagaimana? Senang atau susah Pak ampuni? Temanmu senang tidak? Senang. Ya. Jadi bahwa pengampunan lagi, memaafkan lagi, itu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Sebagai pelajar pun sama. Saat ini Risa itu ada di tengah-tengah atau menjadi keluarga besar SMP 3. Maka yang kamu perjuangkan juga adalah juga hal pengampunan. Ya, hal pengampunan. Di mana pengampunan itu sangat penting. Jadi kita melihat, kita merasakan Tuhan telah mengampuni dosa kita. Kita diselamatkan. Itu karena kasih Tuhan. Sebagai ungkapan syukur, maka tadi bisa menjawab bahwa saya harus melakukan apa? Tadi yang kamu sebutkan terhadap orang lain? Iya, terhadap pengampunan. Kita harus komitmen, bersepakat dengan hati kita. Supaya kita dapat melakukan hal-hal yang positif. Supaya kita juga berdamai dengan hati kita. Ya. Oleh karena itu, mulai sekarang, saya, Risa, dan teman-teman kita harus banyak belajar dari teladan Yesus yang mengampuni umat manusia. Maka kita pun harus melakukan pengampunan itu terus berulang-ulang, dan itu harus selalu. Tidak boleh pengampunan itu berhenti, tapi akan tetap melakukan. Baik, kemudian ada ini setelah kita belajar bersama tentang teladan pengampunan yang dilakukan Tuhan kepada kita, maka ada hal yang perlu kamu kerjakan pada saat ini, yaitu tentang penilaian skala sikap. Nanti Rizal akan mengerjakan dengan cara dibaca dulu baik-baik, kemudian nanti akan mencentang. Ini ada skornya. Jadi ini kerjakan sesuai dengan apa yang kamu alami, apa yang kamu lakukan. Tidak usah dibuat-buat, tetapi apa yang ada. Oh, saya selalu begini, saya jarang, saya tidak pernah. Ini kamu kerjakan. Tulis, sekarang kerjakan dulu.
jika itu kurang tepat, maka Rizal wajib artinya mengubah sikap ya. Jadi mengubah sikap dari nanti yang tidak baik akan menjadi baik dan dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Tepat waktu. Selalu. Kamu bangun jam berapa? Jam 5. Sesuai ya? Sesuai. Berangkat sekolah tepat waktu. Selalu. Tidak pernah terlambat? Tidak pernah. Yang ketiga, beribadah sesuai waktu yang ditentukan? Selalu. Kamu ketika berangkat beribadah bersama siapa? Bersama ibu. Jadi itu harus dilakukan setiap waktu. Buang sampah selalu pada tempatnya? Sering. Nah ini ya konangan sering. Kadang kamu kok simpen nanti? Di laci. Oke. Apakah itu baik? Tidak. Harusnya dibuang di tempat sampah. Hari ini kamu belajar. Hari ini Bu Rianti juga belajar. Artinya ketika kita habis makan, maka bungkusnya kita buang sampah. Kamu tahu hari ini ya pembelajaran. Kemudian belajar di sekolah sesuai jam pelajaran. Selalu belajar di sekolah sesuai jam pelajaran. Tidak pernah bolos. Tidak. Yang keenam, wajib belajar di rumah sesuai waktu yang ditentukan? Sering. Kenapa ketawa? Sudah tepat belum itu? Tepat menurut Rizal, tapi tidak tepat menurut ketertiban yang ada. Ini wajib belajar di rumah sesuai waktu yang ditentukan. Harusnya gimana? Kamu jawabnya sering tak? Harusnya apa? Selalu. Jadi tanpa belajar itu kan artinya belajar di rumah. Kalau sudah menentukan waktunya, jam-jam itu juga harus belajar. Itu kan baru sering. Ya sering itu baik, tetapi lebih baik yang selalu. Berdoa selalu. Oke. Baik. Kemudian membaca Alkitab sering. Harusnya selalu. Bikin kelas selalu. Baik, menjadi yang tertib. Kemudian sebelum berangkat ke sekolah pamit kepada orang tua selalu. Baik. Ya, dari sekian pertanyaan dan jawaban yang ada, itu adalah jawabanmu yang sejujur-jujurnya. Itu jujur. Kamu menjawabnya jujur begitu. Kemudian kamu akan tahu bagaimana yang tidak baik diperbaiki supaya menjadi lebih baik. Ya. Terima kasih Rizal atas jawabanmu itu. Nanti kemudian dikumpulkan ke Bu Rianti. Ya. Kemudian baiklah. Mungkin ada pertanyaan dari kamu. Saya buka dulu pertanyaan dari kamu. Silakan bertanya. Ada pertanyaan atau tidak? Sudah jelaskah? Sudah. Sebagai kesimpulannya, saya berharap bahwa Rizka sebagai anak pelajar satu, yang kedua, sebagai umat beragama, maka Rizal setelah menerima pembelajaran pada pagi hari ini meneladani Yesus ketika mengakui, maka kita harus selalu mengakui
kepada siapapun orang yang menyalahi kita. Mengampuni adalah perbuatan yang besar, yang artinya mengampuni adalah lahir batin mengampuni, sehingga kita tidak ada menyimpan kesalahan orang lain. Karena kita semua juga bukan orang yang sempurna. Kadang kita pun berlaku salah, ya. Maka kita juga harus bisa mengampuni kepada orang lain. Amin. Ya. Pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Kemudian kita akan sambung minggu depan. Tugas nanti akan saya berikan kepada Rizal. Kemudian kalau ada teman tadi akhir yang tidak masuk, besok ketika ketemu dengan Rizal, tugasnya Rizal adalah memberitahu kepada akhir ada PR. Kita akan tutup doa dulu. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur kami. Pagi ini kami banyak belajar tentang pengampunan yang Tuhan teladankan kepada kami, sehingga kami dapat mencontoh apa yang Tuhan teladankan kepada kami, supaya kami pun mengampuni kepada orang lain yang bersalah kepada kami. Kami adalah manusia biasa Tuhan yang tidak sempurna. Oleh karena itu Tuhan, segala penyertaan Tuhan senantiasa kami mohon. Biarlah kami pada saat ini selalu ada di tangan Tuhan, dan kami pun akan selalu bersandar kepada Tuhan. Pembelajaran telah usai, Tuhan pun tuntun kami. Berkati anak kami ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan apa yang mereka pelajari saat ini. Mereka akan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jikalau terselip dosa dan kesalahan kami dalam tutur kata kami, tingkah laku kami, Tuhan ampuni dosa kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.